Sekarang Hadrat Syekh mencontohkan wa Ya'qub ma'a banihi, dan seperti Nabi Ya'qub ketika bersama anak-anaknya, wa Yusuf ma'a ikhwatih, dan Nabi Yusuf ketika bersama saudara-saudaranya. Itu juga amar ma'ruf nahi munkar, dan sabarnya ini sabar yang menunjukkan ketinggian kedudukannya mereka. Orang yang paling tinggi kedudukannya itu orang yang paling tinggi sabarnya. Orang yang tidak punya kemuliaan, orang yang tidak punya kesabaran. Nabi Ya'qub alaihi salam bersama anak-anaknya. Nabi Ya'qub itu adalah bin Ishaq, bin Ibrahim, bin Tarikh, bin Saru, bin Rogu, atau Arrugu. Bin Rogu, bin Rogu, atau Arrugu, bin Fanag, bin Fanag, bin Abir, bin Shalq, bin Arfa, bin Abir, bin Shalq, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, atau Lamik, bin Mutawshilakh, bin Akhnuh, wakila Idris, bin Mahlail, bin Qinan, bin Yarid, bin Anush, bin Syith, bin Adam, ala nabiyyina wa alaihim afdhalus salati wassalam. Nabi Ya'qub itu yang dulu diberitakan sama tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim akan punya putra namanya Ishak, wa min wara'i Ishaqa Ya'qub, dan Ishak juga nanti akan diberi anak namanya Ya'qub, dan kau wahai Ibrahim dan istrimu Sarah akan menjumpai mereka semua. Ya'qub. Jadi Ya'qub ini cucunya Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Ismail, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya Nabi Ismail. Bani Israel ini dari Bani Ya'qub ini. Bani Israel ini dari Bani Ya'qub. Makanya Bani Israel sama Bani Ismail sepupu. Allah Ta'ala mengirimkan ke manusia para nabi-nabi setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim. Setelah zaman Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi itu keturunannya Nabi Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami jadikan dari keturunannya Ibrahim kenabian dan Alkitab, dari dzurriyyatihi kenabian. Nabi Ya'qub alaihissalam bersama anak-anaknya, juga Nabi Yusuf bersama saudaranya. Ini diceritakan di dalam surah Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf, ini ayatnya ada banyak ini, lumayan. InsyaAllah akan kita bacakan 111 ayat. 111 ayat. Wallah alam berapa kali halaqah. Yang penting kita niatkan. Kita kisah ini menceritakan kisah para nabi ini tathbitan lil fuad, meneguhkan hati kita. Ya, kita butuh kisah-kisahnya mereka. Mereka ini orang-orang manusia yang Allah Ta'ala pilih memang. Dan kita ini sekarang jangan sampai kehilangan uswah. Hanya karena ngaku zamannya modern lah, ngaku tempatnya di sini di sana lah. Kehilangan uswah, mau cari uswah sopo. Kita punya uswah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi, para rasul-rasul ini diceritakan Allah Ta'ala memang buat jadi i'tibaran. Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah biar mereka berpikir. Nah, ya, itu tujuannya. Ya. Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf di dalam surah yang khusus namanya surah Yusuf. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Yang tahu maknanya Allah. Tapi ada maknanya. Nggak, bukan termasuk yang kita itu berkewajiban mempelajari mengetahui maknanya. Meskipun ulama ada yang mengatakan waqila maknahu seperti ini, ada yang mengatakan itu ismullah, ada yang mengatakan itu awal huruf dari asmaullah, Allahul Latifun Rahim, dan banyak pendapat. Tapi pendapat yang paling selamat adalah yang dituliskan Imam Jalalain, Imamainil Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, mentafsiri Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksudnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari Alkitab yang menerangkan atau yang terang atau yang jelas. Yang jelas, yakni berkahnya jelas. Tidak diragukan barokahnya. Dan juga jelas petunjuknya, tidak akan sesat orang yang memakai petunjuk Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian memahami, mengakal, memahami. Allah Ta'ala memilih dari sekian banyak bahasa itu yang dipilih bahasa Arab. Dan Allah Ta'ala mengkaitkan la'allakum ta'qilun, biar kalian berakal. Subhanallah. Ada penelitian, orang yang bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, itu yang mereka pakai itu otak sebelah kiri. Kecuali orang yang bercakap dengan bahasa Arab, maka yang main otak kanan dan kiri semua main. Dan akalnya ini sempurna, tumbuh. Otak kanan, otak kiri semuanya aktif ketika orang bercakap dengan bil-lughatil arabiyyah. Makanya kita itu enggak usah ragu sama Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan la'allakum ta'qilun secara simpel biar kalian faham. Soalnya para sahabat bahasanya bahasa Arab. Itu makna simpel. Tapi ada makna yang laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'attu wa la tuhsa ajaibuha. Tidak habis keajaiban Quran. Ternyata la'allakum ta'qilun ini juga dimaknai biar kalian berakal dengan mempelajari dan bercakap-cakap bil-lughatil arabiyyah. Otak semuanya, kanan kiri semuanya. Dan juga mentalnya orang yang menggunakan bahasa Arab ini lebih tumbuh. Dan ekspresinya ini lebih sempurna. Dan makhrajnya bahasa Arab ini lebih jelas. Dan zauk pemahamannya bahasa Arab ini paling dalam semua bahasa. Dan keteraturan lughatul arabiyyah dari segi nahwunya atau syarafnya menunjukkan usia yang sangat tua. Tidak ada bahasa di dunia yang teratur seperti teraturnya lughatul arabiyyah. Dan al-Arab artinya al-bayan wal wudhuh. Kalian nyebut Arab ya kan? Itu punya makna loh kalimat Arab itu. Kata Arab ini artinya secara loghah yakni al-bayan wal wudhuh. Menggunakan bahasa Arab itu sangat menjelaskan maksud dan orang yang mendengarkan akan faham dengan jelas. Itu yang dipilih Allah Ta'ala dengan ketika menurunkan Al-Quran dengan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah. Ya kan? Makanya bahasa Arab ini bahasa Al-Quran
Dan tidak sah khutbah Jum'ah kecuali dengan bil lughatil arabiyyah. Yang rukun-rukunnya yaitu hamdalahnya harus bil arabiyyah, bahasa Arab, syahadatnya bahasa Arab, salawat salam ala Rasulillah wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahasa Arab, wasiat takwa bahasa Arab, doa membaca ayat mufhimah di dalam salah satu dari dua khutbah bil arabiyyah, doa lil mukminin wal mukminat bil arabiyyah wajib. Nah, selebihnya itu tentang pitutur-pituturi bahasa Jawa, monggo. Tentang ikhlas, tentang syukur, bahasa Indonesia, monggo. Yang penting rukunnya tadi harus bil arabiyyah. Dan orang sholat harus bil arabiyyah. Kita kan orang Nusantara, harus cintalah sama bahasa sendiri. Iya, itu di dalam muamalahmu duniawiyah. Ini sholat bil arabiyyah. Arabisasi bukan masalah rasis. Inilah syariah. Ini muamalah bainana wa baina rabbina. Suka dan tidak sukamu seleh kesek. Pakai ridha Allah. Allah Ta'ala merintahke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahke, senang tidak senangmu seleh ke, kita sami'na wa ata'na. Nah, masalah duniawiyah, lah itu bahasa kromo, inggil, ya monggo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya monggo, wong ngarang bahasa lo monggo. Kalau bisa hidup, ndak ono sing paham yang sangarang dia sendiri ngomong karo sapa. Itu kita tabarruk dengan lughatul Quran ya. Dengan lughatul Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan mengkisahkan buat kau wahai Nabi ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Para sahabat itu matur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saimna, kami bosan ya Rasulullah, kami sedang jenuh." Kami sedang jenuh. Sahabat ya manusia. Kami sedang jenuh ini ya Rasulullah. Kalau enggak makam sahabat. Akhirnya minta kisah ya Rasulullah. Kami ini biar terhibur, ada kisah-kisah turun. Wahyu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kau wahai Nabi kisah yang paling baik. Walhasil ahsanul qasas kisah Yusuf. Qala ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan wahyu kami kepadamu yaitu ini Al-Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun kau wahai Nabi sebelum diturunkannya surah Yusuf ini termasuk orang yang belum tahu kisahnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, Yusuf itu beliau orang Ibrani, soalnya keturunan dari Ishak, dari segi ras beliau Ibrani, bukan Arabi. Tapi nama Yusuf ada yang mengatakan Ajam, yakni bukan nama bahasa Arab. Ya berarti memang tidak ada tanwinnya. Mamnu' as-sarf, tidak bisa ditanwin. Ghairu munsharif. Ajam dan alam. Ada yang mengatakan Yusuf itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab biasanya itu ada artinya semua.
Yang mengatakan dari bahasa Arab nama Yusuf itu artinya, ya bagi sebagian pendapat, nama Yusuf itu artinya al-asif, yaitu al-abd, budak. Dan al-asaf, yaitu al-huzn, sedih. Dan itu dua hal yang berkumpul di diri Nabi Yusuf. Pernah diperlakukan sebagai budak dan dilazimi kesedihan selama hidupnya ketika pertama kali ketika sebelum disempurnakan nikmat kepada Nabi Yusuf alaihissalam sampai meninggalnya. Al-asif wal asaf. Jadilah Yusuf. Diperlakukan jadi budak dan kesedihan. Tapi itu khusus untuk kisahnya Nabi Yusuf. Sekarang jenengan sing asmane Yusuf, Absyir itu namanya orang saleh. Namanya orang yang diberi ganteng, diberi saleh. Insya Allah, ya selamat, ya seneng. Insya Allah. Malah dianjurkan memberi nama anak dengan nama para nabi. Nah kalau namanya sekarang orang kepingin memberi nama Yusuf, ya tabarruk insya Allah seperti Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Makanya nama orang mulia ya kita tabarruk dengan nama yang mulia. Insya Allah dapat barokahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub, ya abati wahai bapakku, sesungguhnya saya bermimpi. Melihat dalam mimpiku ada 11 bintang. Dan ada matahari juga. Dan ada rembulan juga. Saya melihat di dalam mimpi, itu semua sujud kepadaku. Sujud yang dimaksud, yakni ihtiram atau menghormati atau memuliakan. Bukan sujud ibadah seperti kita sujud ketika salat kepada Allah, beda. Seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam itu juga sujud yang membungkuk dan itu hanya ihtiram, bukan sujud yang ibadah, menyembah, bukan. Ini di dalam mimpi 11 bintang, bulan, matahari, dilihat Nabi Yusuf semuanya itu bersujud, yakni menghormati Nabi Yusuf semua. Dan itu kunci sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu jadi sejarah semua nikmatnya Allah Ta'ala yang bakal diberikan ke Nabi Yusuf, itu dari sini. Akhirnya bapaknya ketika sudah diceritakan mimpinya Yusuf, bapaknya berkata, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yakub berkata, wahai anakku Yusuf, janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat tipu daya kepada kau. Sesungguhnya setan bagi manusia itu musuh yang nyata. Dari sini kita ambil fiqhul ayah, atau kita ambil kefahaman, jangan menceritakan mimpi sembarangan. Soalnya mimpi itu, kalau itu mimpi minallah, dari Allah, maka itu adalah bisyarah, kabar gembira. Ini mimpi dari mana Nabi Yusuf? Mimpi dari Allah. Soalnya mimpi ada kalanya dari setan. Ada juga mimpi itu kembang tidur. Nah, mimpi kalau menakutkan, itu dari setan. Nah, kalau mimpi itu saking kepinginnya sama barang, diangen-angen, akhirnya kebawa dalam mimpi, kembang tidur. Dulu sebelum ada adab tentang mimpi atau takwil mimpi,
Orang ketika setelah mimpi, kok mimpinya itu menakutkan, orangnya itu sampai sedih. Atau bahkan orangnya sampai sakit, keloro-loro. Kenapa? Mimpi menakutkan. Soalnya mereka itu percaya semua mimpi itu mereka percaya ada takwilnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'yas salihah sittatun wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang saleh itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Itu kalau mimpi saleh itu artinya mimpi yang pasti menyenangkan kau. Itu minallah. Yang menyenangkan dan tidak mengkhilafi syarak di dalam mimpi itu yang dari Allah Ta'ala. Itu yang akan dijadikan bisyarahnya Allah Ta'ala kepada hambanya itu kadang lewat mimpi. Tapi meskipun itu kok mimpi menyenangkan, misalnya azan di Masjidil Haram, contohnya, Masya Allah. Hati-hati, seneng kau, iya tapi hati-hati. Ojo status, buyar kabeh status. Jangan cerita ke sembarang orang. Itu bisa-bisa nanti ada, ya itu, salah apa namanya, takwil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuhaddits illa habiban aw labiban. Wahia ala rajli ta'ir. Mimpi itu ada di kakinya burung. Kakinya burung bisa dipastikan. Nek menceloknya pasti di situ? Enggak tentu. Bisa jadi di sini. Habis mencelok baru dituding sudah mencelok ke sana. Itu mimpi seperti itu. Bisa ditakwili macem-macem. Lah kok diceritakan sembarangan orang, akhirnya ditakwili yang ndak-ndak, diijabah loh itu sama Allah Ta'ala. Ya nek orang yang diceritani itu orang yang senang. Kalau orang yang hasud, ditakwili elek, diijabah loh. Bahaya. Padahal janjane ndak ono artine. Minas syaitan atau kembang tidur. Nah, makanya orang kadang ndak ngaji sih ya. Akhirnya mimpi diceritake orang sembarangan, wah di status pisan, subhanallah, akhirnya ditakwili sakarepe yang nakwili, iya bisa memet nasibnya. Allah Ta'ala termasuk di dalam doa mustajab, itu ketika menceritakan mimpinya orang dan mentakwili mimpinya, itu termasuk doa mustajab. Makanya hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan ceritakan mimpimu kecuali kepada habiban aw labiban, orang yang mencintaimu atau orang yang berakal. Nah, gitu. Nah, Nabi Yusuf ini cerita mimpi, iya tapi kan kepada bapaknya mesti cinta dan bapaknya Nabi juga lebih berakal. Macam koncone orang awam, ya jangan. Akhirnya bapaknya tahu takwilnya. 11 bintang yang dilihat Nabi Yusuf itu adalah saudara-saudaranya. Matahari takwilnya adalah bapaknya Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Rembulan takwilnya adalah ibunya Yusuf. Wakilah bibinya Yusuf. Soalnya ada yang mengatakan ibunya Yusuf meninggal. Yang masih hidup itu bibinya, saudarinya ibunya. Akhirnya Nabi Yakub tahu takwilnya, kau akan diangkat derajatmu nak, sampai saya nanti akan menghormati kau dan anak-anak juga akan menghormati kau. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pesan, wahai anakku jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka membuat tipu daya. Tipu daya apa? Soalnya mereka ini kalau tahu takwilnya, mereka pasti akan hasud. Dan mereka pasti akan mencelakai kau. Orang yang hasud. Setan memang musuh bagi manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub.
وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dan demikian wahai anakku, ditakwili sama bapaknya, Allah akan memilih kau dan Allah akan mengajari kau ilmu takwil mimpi. Dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya atas kau dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dulu Allah sempurnakan nikmat kepada dua bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh sudah ada di dalam kisahnya Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Soalnya dulu orang-orang Yahudi itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ceritanya Yusuf atau bagaimana kisahnya Bani Israel kok bisa berada di Mesir. Nabi Musa kan di Mesir. Padahal Nabi Ibrahim dan anak cucunya itu kan di Kanaan, sekarang Palestina. Itu Nabi Musa kok di Mesir, itu kisahnya dari mana itu? Orang Yahudi tanya gitu. Turunlah surah Yusuf yang menceritakan sababiyah Bani Israel yang aslinya menghuni tanah Kanaan atau Palestina, pindah ke Mesir. Kisahnya ada di dalam surah Yusuf. Ternyata di dalam kisahnya ayatun lis-sa'ilin, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Ternyata yang dikisahkan Muhammad dari Qur'annya sama dengan seperti yang di dalam Taurat. Tambah mantap. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata satu sama lain, sungguh Yusuf dan saudaranya Yusuf, yakni Bunyamin. Jadi Nabi Yakub punya dua istri. Istri pertamanya melahirkan 10 anak. Istri keduanya melahirkan 2 anak. 2 anak ini Yusuf dan adiknya namanya Bunyamin. Nah, 2 anak yang dari istri kedua ini dihasuti sama anak-anaknya Nabi Yakub yang dari istri pertama. Terutama mereka hasut paling besar kepada Yusuf. Mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita ketimbang kita, padahal kita adalah sekelompok orang, sekelompok anak yang kuat-kuat membantu menternakkan kambing-kambingnya bapak kita, dan kita lebih membantu di dalam hajat-hajatnya bapak kita. Kenapa bapak kita lebih memilih senang kepada Yusuf dan adiknya, bukan kita? Sesungguhnya bapak kita ada di dalam kesalahan yang jelas dari memilihkan kasih sayang. Pilih kasih. Saking dendamnya mereka, sampai ada yang mengatakan, bunuhlah Yusuf. Padahal yang mengatakan ini saudara. Sampai mengatakan bunuh saja Yusuf. Atau ada yang mengatakan yang lainnya, buang saja Yusuf di tanah yang jauh, di bumi yang jauh. Pasti akan menghindarkan, pasti akan mengalihkan untuk kalian wajah bapak kalian. Perhatiannya bapak kalian pasti akan teralihkan ke kalian kalau kalian menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Dan kalian setelah itu, setelah membunuh Yusuf atau setelah membuang Yusuf ke tanah jauh, kalian setelah itu jadi orang soleh, taubat. Jadi mereka merencanakan taubat atas maksiat yang belum mereka lakukan. Nah itu.
Kadang jenengan gitu mboten. Merencanakan taubat sebelum maksiat yang belum jenengan lakukan. Nah itu. Itu saudara-saudaranya itu seperti itu. Ayo minum yuk, misal ada orang sekarang. Wah dosa. Yang kok nek bar minum istighfar tobat. Wis, minumnya durung, tapi merencanakan tobat. Itulah. Lah itu akhirnya mereka merencanakan membunuh. Ada yang mengatakan kita buang Yusuf di tanah yang jauh. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Ada seorang dari mereka, saudara-saudaranya Yusuf dari lain ibu, ada yang mengatakan berpendapat wakilah Yahuda. Itu mengatakan jangan kau bunuh Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf, tapi kalian jatuhkan saja Yusuf di dalam dasar sumur. Nanti akan ditemukan oleh sebagian orang-orang yang musafir. Jika kalian ingin melakukan rencana kalian memisahkan Yusuf dari bapaknya. Akhirnya diambil itu usulan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Anak-anaknya Yusuf ini yang 10 ini berkata, wahai bapak kami Nabi Yakub, kenapa kau tidak menyerahkan untuk kami Yusuf? Dan padahal kami ini orang yang berkeinginan baik kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Utuslah Yusuf bersama kami besok. Lepaskanlah Yusuf bersama kami besok. Yarta' biar kami bersenang-senang. Wakila yarta' itu biar kami menggembalakan bersama-sama. Wa yal'ab dan biar dia bisa bermain-main bersama kami. Dan kami akan menjaga dia. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub menjawab, saya akan menjadi sedih kalau kalian pergi bersama Yusuf. Dan saya khawatir Yusuf akan dimangsa serigala dan kalian lalai dari memperhatikan Yusuf. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'asbatun inna idzal la khasirun. Anak-anaknya menjawab, andaikan dia Yusuf dimangsa serigala sedangkan kita itu orang yang banyak dan kuat-kuat, maka kita pasti merugi. Yakni tidak mungkin terjadi. Wong kami banyak dan kuat-kuat. Akhirnya bapaknya tidak punya alasan. Dan itu saking merencanakannya bapak anak-anaknya Nabi Yakub ini, soalnya anak-anaknya ini sangat hasud. Nabi Yakub ini memperlakukan Yusuf ini beda dengan anak-anaknya yang lain. Tapi jangan kesusu jenengan mengatakan Nabi Yakub pilih kasih ndak adil. Pilih kasih itu elek. Ndak adil kepada anak itu kesalahan. Tapi ini Nabi. Ndak mungkin Nabi salah. Tetapi ketika prakteknya Nabi Yakub ini memang pilih kasih secara zahir, hakikatnya itu perintahnya Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala kepingin merencanakan semacam itu. Mirip sama kisah Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah kholdi. Mirip kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya. Ini juga seperti itu. Nabi Yakub alaihissalam ketika memperlakukan Yusuf. Kenapa? Perintahnya Allah. Dari segi hakikah. Ditambah Allah Ta'ala memang kasih asbab Nabi Yakub memperlakukan Yusuf khusus. Yaitu kecintaan dalam hati memang tidak bisa diikhtiari.
Juga yang kedua mimpinya Yusuf yang Nabi Yakub akhirnya ngerti bakalnya anakku akan jadi orang yang paling mulia dari kalangan keluarga ini. Juga dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan sempurna ke Nabi Yakub yang lebih daripada ke saudaranya. Semua asbab diberikan. Akhirnya Nabi Yakub sempurna memperlakukan Nabi Yusuf spesial. Anak yang lain iri. Gitu. Nabi Yakub maksum tidak pernah keliru. Kelihatannya pilih kasih, hakikatnya itu perintahnya Allah. Ada tujuannya Allah, skenario-nya Allah Ta'ala di situ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka ketika anak-anaknya Nabi Yakub membawa Yusuf, mereka semuanya sepakat untuk menjatuhkan Nabi Yusuf di dasar sumur. Jadi ketika pamit sama bapak mereka ini ngelus-ngelus adik Yusuf dilus-lus. Ayo nak kita main-main, wah dilus-lus, dipeluk, diajak bersanda, dicium. Bapak lihat, ya rukun. Akhirnya ketika pergi, bahkan ketika pergi dimulyak-mulyak digendong-gendong, diturun ke digandeng, semua saudara 10 ini memperlihatkan kasih sayangnya kepada Nabi Yusuf di depan bapaknya. Setelah sampai jarak yang jauh di padang pasir, ketika itu mereka masih menggendong Nabi Yusuf di atas pundak. Setelah di padang pasir jauh dari bapaknya dijatuhkan itu Yusuf. Nabi Yusuf kaget ketika itu umur 12 tahun. Bayangkan umur 12 tahun. Dijatuhkan Nabi Yusuf kaget. Loh kok jatuh? Mungkin tidak sengaja. Wong tadi sayang sama saya. Kok sekarang dijatuhkan? Mungkin tidak sengaja. Akhirnya ketika mendekati saudaranya malah dipukul. Nangis. Ketika nangis minta perlindungan ke saudaranya yang lain, ketika mendekati saudaranya yang lain, minta perlindungan sampai saudaranya dipukul lagi. Saudaranya yang dimintai perlindungan ternyata juga memukul. Akhirnya nangis, minta perlindungan ke saudara yang ini, ketika mendekat, setelah sampai dipukuli, semuanya memukuli. Sampai saking memukulinya itu mereka keras sampai mau membunuh Nabi Yusuf. Ketika itu Yahuda yang merencanakan jangan bunuh Yusuf tapi buang di dasar sumur, itu sampai mengingatkan, bukankah kalian sudah berjanji kalian tidak boleh membunuh Yusuf? Jangan bunuh, jangan pukuli terus, nanti bisa mati. Akhirnya dibawa ke tempat yang jauh, dalam tafsir dikatakan 3 farsakh dari rumah bapaknya. Ya kalau sekarang ini 3 farsakh ini 15 kilo, wallahualam kurang lebih 15 kilo. Paham 15 kilo? Anak 12 tahun, ya, belum tahu tempat, belum tahu jalan, dibawa sejauh 12 kilo. Ada sumur di situ, sumur yang jarang dilalui orang. Jadi musafir sudah tidak lewat situ lagi. Makanya sumurnya itu sumur tua, tapi ada airnya. Airnya asin atau pahit. Alhasil tidak layak minum, saking tuanya itu sumur. Akhirnya wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, mereka semuanya bersama-sama melemparkan Yusuf di dasar sumur. Tangannya diikat, ditaruh di pinggir sumur, tangannya kemudian diikat, kemudian dilemparkan di dasar sumur. Ternyata di dalam sumur ada air dan ada juga batunya. Akhirnya batunya itu bisa menahan dari tenggelam. Airnya sumur sebelumnya itu asin atau pahit. Setelah dilemparkan Nabi Yusuf di dalamnya, Allah Ta'ala merubah airnya jadi tawar, seger. Ketika itu
Setelah dilempar, Nabi Yusuf sadar saudara-saudaranya ternyata membencinya semua. Tidak ada yang berbelas kasihan, seorang pun tidak ada. Akhirnya ketika sadar, ini sudah dibuang di dasar sumur, saudara-saudaranya memanggil-manggil. Ya Yusuf, dipanggil-panggil dari atas. Yusuf, lugu, mungkin mereka sudah ada kasihannya. Mereka manggil-manggil. Padahal saudaranya manggil ini buat tahu keadaannya sudah mati apa belum. Dikiranya Nabi Yusuf mereka manggil karena ada kasihannya. Akhirnya Nabi Yusuf jawab, iya saya di sini, saya tidak lihat apa-apa. Akhirnya dibiarkan, ternyata ditinggal. Ketika di dalam dasar sumur, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa lihat apa-apa, sendirian, nangis, juga sakit hati, kecewa, ternyata saudara-saudaranya semuanya itu musuhi. Allah Ta'ala kirimkan malaikat Jibril alaihissalam di dalam sumur, menemui Nabi Yusuf yang masih 12 tahun, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada Yusuf, sungguh nanti betul-betul akan kami ceritakan kisah perbuatan mereka ini, dan mereka tidak sadar. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak tahu, di dalamnya Nabi Yusuf ditemani malaikat Jibril. Waja'u abahum isha'an yabkun. Akhirnya saudara-saudaranya pulang meninggalkan Yusuf sendirian. Setelah sampai di rumah mereka isya, ketika itu malam, sambil nangis. Ketika dengar suara tangisan, Nabi Yakub alaihissalam langsung bingung. Ada apa kalian kok nangis? Mana Yusuf? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka menjawab, wahai bapak kami tadi pergi saling berlomba-lomba dan kami meninggalkan Yusuf ketika kami bersenang-senang, atau kami meninggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang kami. Akhirnya Yusuf dimangsa serigala, dan kau wahai bapakku pasti tidak akan percaya kepada kami meskipun kami ini jujur, kata anak-anaknya. Waja'u ala qamisihi bidamil kadhib. Mereka juga mendatangkan gamisnya Nabi Yusuf yang tadi dipakai. Jadi ketika sudah dilemparkan, mereka ini mengangkat lagi, narik lagi Nabi Yusuf. Ketika sudah di atas, dicopoti pakaiannya atau gamisnya Nabi Yusuf dicopoti, kemudian dilempar lagi ke sumur. Akhirnya dari gamisnya Nabi Yusuf, ini mereka nyembelih anak kambing, darahnya ditumpahkan di gamisnya Nabi Yusuf, skenarionya. Kemudian mereka merencanakan ini nanti buat bukti ke bapak kita kalau Yusuf diterkam serigala, ini darah Yusuf, ini bajunya Yusuf. Akhirnya mereka mendatangkan di atas gamisnya Nabi Yusuf dengan darah yang bohong. Darah kambing, tapi mereka mengatakan darah Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrul jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Bapaknya yaitu Nabi Yakub ketika mendengar cerita anak-anaknya itu langsung berkomentar, kalian yang menghias-hiasi diri kalian urusan ini, saya memilih sabar yang bagus dan Allah tempat meminta pertolongan atas yang kalian sifatkan. Nabi Yakub ini ketika itu tahu kalau anak-anaknya bohong. Ketika menerima gamisnya Nabi Yusuf yang katanya itu darahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengatakan bagaimana mungkin serigala menerkam tanpa ada sobek di bajunya Yusuf. Tidak ada yang sobek. Mana mungkin diterkam serigala. Akhirnya qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.
Kalian yang menghias-hiasi cerita kalian ini. Akhirnya dalam riwayat saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini membuktikan. Saking kepinginnya dipercaya sampai mereka besoknya mendatangkan serigala, menangkap serigala, terus ditunjukkan ke bapaknya. Akhirnya dikatakan, wahai bapakku, ini serigala yang kemarin memangsa Yusuf. Biar bapaknya mantep percaya. Ternyata bapaknya, Nabi Yakub mendekati serigala, kemudian tanya, ya Dhi'bu, anta ta'kulu walati wa tamrata fuati? Apakah kau yang memakan anakku dan memakan buah hatiku? Serigalanya jawab, saya tidak memakan anakmu. Dan saya tidak pernah melihat anakmu satu kali pun tidak pernah. Akhirnya ditanya, lantas bagaimana kau kesini? Dijawab, saya ditangkap sama mereka terus dibawa ke sini. Serigalanya bisa ngomong, mukjizat. Akhirnya Nabi Yusuf, bal sawwalat lakum anfusukum amrah. Kalian yang menghias-hiasi urusan kalian, saya memilih sabar yang baik. Fasabbarul jamil. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam. Wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Akhirnya datang musafir, satu kafilah. Dan mereka mengirim orang yang mencarikan air. Akhirnya ketika orang yang mencari air ini nemu ada sumur, tadi dikatakan sumurnya di tempat yang tidak dilewati musafir. Ini ada musafir yang tersesat sampai situ. Soalnya jalan biasanya bukan di situ, tidak pernah dilewati. Ternyata ada yang tersesat, akhirnya mengirim orang yang mencari air. Orang yang mencari air akhirnya nemu sumur. Ketika ditimba, ketika diangkat timbanya sama tali, terangkat ada anak kecil, wajahnya bagus. Ya talakla. Dalam riwayat, U'tiya Yusuf syatral hasan. Nabi Yusuf dikasihkan separuh dari ketampanan, kebagusan. Ini langsung teriak, ya bushra hadha gulam. Aduhai kabar gembira, ini ada anak. Wakilah, ya bushra nama orang, wahai bushra, ini ada anak. Yang pendapat yang mengatakan, wahai ada kabar gembira, ini ada anak kecil. Akhirnya wa asarruhu bida'ah. Mereka yang menemukan menyembunyikan cerita kalau Nabi Yusuf itu ditemukan di sumur itu disembunyikan. Mereka mengaku ini adalah budak kami. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf akhirnya ketika besoknya mau ngirim makanan, Yahuda ini mengirim makanan setiap hari. Nabi Yusuf di dalam sumur 3 hari sampai diangkat sama musafir tadi. Ketika hari pertama dikasih makan, dilempar. Yahuda masih ada belas kasihan. Dilempar makanan ke dalam sumur. Hari kedua dilempar makanan. Hari ketiga dilempar makanan. 3 hari kemudian diangkat. Ketika diangkat akhirnya saudaranya itu memanggil Nabi Yusuf. Tidak ada suara. Ternyata sudah tidak ada di dalam. Saudaranya kaget. Yusuf sudah tidak ada di dalam. Akhirnya mereka mencari sekitar. Mereka nemu kafilah. Ada Yusuf di antara para kafilah tadi. Akhirnya para saudaranya ngaku bahwa Yusuf budak kami. Ketika itu mereka juga ngancam Yusuf. Kau jangan membohongkan kami dan kau ngomong seperti yang kami omongkan. Kalau enggak kau celaka. Nabi Yusuf takut. Akhirnya terpaksa mengiyakan. Betul kau budaknya nak? Betul. Nah, akhirnya ketika sudah diserahkan lagi ke saudara-saudaranya yang dikira juragan-juragane. Ternyata wasyarauhu bithamanin bakhs. Ketika itu saudara-saudaranya menjual Yusuf
Bithamanin bakhsin, dengan harga yang rugi. Atau dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, yaitu beberapa dirham yang bisa dihitung. Dalam tafsir 20 dirham. Wallah alam, 1 dirham berapa? Ada yang tahu? 1 dirham berapa? Allah alam. Ada berapa? 80.000 atau kalau 20 dirham antara 80.000 atau 100.000. Nabi Yusuf dihargai 80.000 atau 100.000. Bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kira-kira kalau kita yang dijual berapa harganya? Kalau Nabi Yusuf dihargai segitu. Antara 80.000 sampai 100.000. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan saudara-saudaranya Yusuf adalah orang-orang yang tidak butuh kepada harganya Nabi Yusuf. Memang tujuan mereka tidak mau uang, tujuannya mereka menjauhkan Yusuf sejauh-jauhnya dari bapaknya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Dan berkata orang yang membeli Yusuf. Yang membeli Yusuf ini namanya Malik bin Dhu'ar. Kepala kafilah yang ketika itu membeli dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Namanya membeli Malik bin Dhu'ar. Malik bin Dhu'ar berkata kepada istrinya. Malik bin Dhu'ar kemudian membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dijual. Ketika itu orang-orang ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf yang bercahaya, tampan, ganteng, saling tinggi-tinggian harga. Saya sekian, saking tinggi-tinggian. Akhirnya yang berani membeli paling tinggi adalah orang yang namanya Qitfir. Atau Itfir, itu ternyata Qitfir adalah orang kepercayaannya Raja Mesir. Orang menteri pangannya Raja Mesir. Menteri pangannya Raja Mesir itu namanya Al-Aziz. Itu julukan menteri pangannya Mesir. Lah, Qitfir akhirnya membeli Nabi Yusuf dari tangannya Malik bin Dhu'ar. Ketika sudah dibeli sama Qitfir, Qitfir berkata, wa qala alladhi ishtarahu min Misra, dan berkatalah orang yang membeli Yusuf dari Mesir, namanya Qitfir, berkata limra'atihi kepada istrinya Qitfir. Wakila namanya Zulaykha. Wakila namanya Ra'il. Bil ain Ra'il. Wakila Zulaykha. Tapi yang masyhur Zulaykha. Wakila Ra'il. Berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu, muliakanlah tempatnya ini anak. Asa ayyan fa'ana. Mungkin dia bisa memberi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita angkat dia sebagai anak kita. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Demikianlah kami tempatkan untuk Yusuf di bumi, dan kami ajarkan kepada Yusuf ilmu takwil mimpi-mimpi. Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah Maha menang di semua urusannya, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Akhirnya jadilah Nabi Yusuf alaihissalam diasuh sama menteri pangan dari Raja Mesir, dan hidupnya di Mesir. Jauh dari tempatnya bapaknya yang di Kan'an, sekarang Palestina. Tidak diasuh lagi sama bapaknya. Pisah. Ketika itu umur 12 tahun, dan pisahnya dengan bapaknya wakila 40 tahun. Wakila 80 tahun. Nah, itu kisah. Insya Allah akan kita lanjutkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam.